Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Sesni Farah Mazin dan teman saya Krisna Rahmat, kami akan menjelaskan tentang pengembangan berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi. Pertama, definisi pengembangan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan ialah pertahanan kualitas hidup bagi seluruh manusia pada masa sekarang dan masa depan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Pendekatan yang digunakan dalam pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan yang menyeluruh. Pembangunan berkelanjutan sangat memperhatikan dampak dari setiap tindakan sosial dan ekonomi terhadap lingkungan hidup. Kedua, konsep pengembangan berkelanjutan. Konsep yang pertama, mengelola sumber daya alam dengan baik sehingga dapat dipergunakan pada masa yang akan datang. Konsep yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam sebaik mungkin sehingga tidak ada pemborosan dan tidak merusak lingkungan. Konsep yang ketiga, pembangunan yang dilakukan harus dapat memperbanyak sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan konsep yang keempat, mempertahankan kualitas kehidupan manusia pada masa kini dan masa depan. Yang ketiga, prinsip pengembangan berkelanjutan. Yang pertama, equity. Prinsip equity atau pemerataan adalah suatu perencanaan dalam pengembangan berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Yang kedua, ekonomi. Konsep pendekatan pengembangan berkelanjutan dalam sektor ekonomi memfokuskan dalam peningkatan keahlian pekerja. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Yang ketiga, energi. Prinsip energi yaitu ketika pengembangan infrastruktur yang memperhatikan penggunaan energi yang hemat. Hal tersebut akan memanfaatkan energi alami. Yang keempat, engagement, pengembangan berkelanjutan, perlu andil masyarakat dalam penerapannya. Yang keempat, tujuan pengembangan berkelanjutan. Yang pertama, kesejahteraan ekonomi. Pembangunan berkelanjutan bertujuan meningkatkan ketersediaan dan kecukupan kebutuhan ekonomi. Kedua, pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberdayaan organisasi sosial kemasyarakatan dalam dalam memberikan motivasi terhadap pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Di dalam masyarakat, diciptakan rasa sadar akan peningkatan kemampuan sumber daya manusia sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi meningkat. Yang ketiga, kelestarian lingkungan hidup. Kondisi lingkungan yang lestari dapat mendukung keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Bab 5 tentang indikator. Yang pertama, berkelanjutan ekologi. Salah satu hal yang paling penting untuk dipastikan berumur panjang adalah lingkungan karena generasi masa depanlah yang akan menghuni bumi ini. Untuk memastikan berkelanjutan ekologi, kita dapat menjaga dan memelihara keterpaduan pengaturan lingkungan dengan keanekaragaman hayati agar sistem pendukung kehidupan bumi tetap ada. Yang kedua, sedangkan pada aspek ekonomi, pembangunan berkelanjutan memiliki dua hal utama. Yang pertama adalah ekonomi makro yang menjamin ekonomi untuk berjalan secara berkelanjutan dan meningkatkan efisiensi ekonomi dengan pembaharuan secara nasional dan struktural. Yang kedua, terdapat ekonomi sektoral yang menjamin tercapainya sumber daya alam yang nilai ekonominya dapat diperhitungkan sebagai modal dalam kerangka akuntansi ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, selanjutnya adalah memastikan pembangunan berkelanjutan sukses tercapai dari aspek sosial budaya. Kesuksesan pembangunan berkelanjutan sosial budaya dapat dilihat dari stabilitas dari kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, keanekaragaman budaya yang dipertahankan, partisipasi masyarakat lokal yang meningkat dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, berkelanjutan politik. Pembangunan berkelanjutan juga harus memperhatikan aspek politik. Untuk mengetahui apakah pembangunan berkelanjutan politik berhasil, maka Anda dapat melihat dari beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, hak asasi manusia atau human right yang telah dihargai. Yang kedua, individu telah diberikan kebebasan untuk berperan serta dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga, proses demokrasi yang adil, bertanggung jawab, dan transparan. Selanjutnya untuk bab 6. 1.
Pemanfaatan sumber daya terbarukan yang tidak boleh melebihi kapasitas yang diberikan. Yang kedua, pembangunan beragam limbah industri dan rumah tangga yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang ketiga, menempatkan kegiatan dan proyek pembangunan pada wilayah dan berwilayah yang secara ekologis. Yang keempat, perubahan ekologis yang terjadi di dalam sangatlah tidak diperbolehkan untuk melebihi kapasitas dari serangkaian daya dukung terhadap lingkungan. Untuk bab 7, soal contoh. Yang pertama adalah pembangunan tambang emas, yang kedua pembangunan pabrik, yang ketiga pembangunan perkantoran. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.